Selamat siang Pak Fahmi. Gimana kabarnya nih Pak Fahmi? Alhamdulillah baik, baik Bu. Bu Sofiati kabarnya juga bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Fahmi tadi pagi saya lihat katanya mau ngobrol-ngobrol nih. Apa yang mau diceritakan pada kesempatan ngobrol kita nih kali ini Pak Fahmi? Iya Bu. Sebelumnya apa saya tidak mengganggu waktu Ibu nih? Tidak Bapak, kebetulan saya lagi waktu luang nih, jadi bisa untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Terima kasih Bu. Gini Bu, kebetulan akhir-akhir ini saya sering menemukan ada beberapa murid dalam pembelajaran saya itu tidak mengerjakan tugas sama sekali Bu. Oh, jadi mau ngomongin masalah murid yang tidak mengumpulkan tugas saat pembelajaran Pak Fahmi gitu ya. Baik Pak Fahmi, jadi masalah kedisiplinan dan tanggung jawab mereka yang kurang mungkin Pak Fahmi ya, seperti itu ya? Ya, benar sekali itu Bu. Oke Pak Fahmi, sebenarnya apa sih yang ingin Bapak capai dari kegiatan ngobrol kita kali ini? Sebenarnya saya berharap Bu, setelah adanya obrolan kita ini, diskusi kita ini dengan Bu Sofiati, saya menemukan ide dan solusi terkait dengan permasalahan murid yang sering tidak mengerjakan tugas saat pembelajaran saya, Bu. Baik Pak Fahmi, jadi untuk menemukan ide dan solusi serta untuk mengatasi murid yang sering tidak mengerjakan tugas, mudahan diskusi kita kali ini bisa mencerahkan Bapak ya. Nah, sekarang Pak Fahmi, apa yang bisa saya lakukan agar murid-murid Bapak Fahmi selalu mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Sebenarnya saya telah melakukan berbagai upaya, Bu. Yang pertama yang saya lakukan itu adalah memanggil murid itu sendiri, Bu, yang tidak mengerjakan tugas tadi. Kemudian setelah saya panggil murid tersebut, saya juga berkolaborasi Bu, menangani murid tersebut dengan wali kelasnya maupun dengan guru BP yang ada di sekolah Bu. Namun hasilnya belum terlihat Bu. Murid tersebut masih saja tidak mengerjakan tugas dalam pembelajaran saya lagi. Nah, berarti Pak Fahmi sudah berkolaborasi dengan wali kelas dan guru BK. Nah, sekarang Pak Fahmi, kalau kita ngomongin masalah tanggung jawab, menurut Pak Fahmi, murid yang bertanggung jawab itu seperti apa coba? Kalau menurut saya, murid yang bertanggung jawab itu tentunya murid yang bisa mengerjakan tugas, kemudian melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya Bu, dengan baik dan mengumpulkan tugas tersebut sesuai tepat waktu Bu. Mungkin seperti itu Bu, siswa yang atau murid yang bertanggung jawab menurut saya itu Bu. Nah, itu Pak Fahmi, itu definisi tanggung jawab menurut Pak Fahmi. Nah, idealnya Pak Fahmi ingin murid di sekolah Pak Fahmi itu seperti apa sih? Idealnya murid itu bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri Bu. Kemudian dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakannya. Kemudian juga dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan yang disuruh oleh gurunya tersebut Bu. Nah kemudian juga dia selalu mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu mengumpulnya, dan juga dia mengerjakan tugas tersebut dengan baik Bu. Mungkin seperti itu Bu, biar nanti menciptakan budaya positif, disiplin positif di sekolah seperti itu Bu. Nah, baik Pak Fahmi. Jadi idealnya murid yang disiplin dan bertanggung jawab itu bisa menghargai waktu, datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, dan pakaiannya sesuai aturan yang ada di sekolah. Nah, dan juga selalu mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik, serta mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, dan nanti akan menjadi berkarakter seperti yang Bapak Fahmi bilang tadi. Ya, benar sekali itu Bu. Nah, sekarang kalau murid yang ideal seperti yang Bapak Fahmi tadi sampaikan, itu skala nilainya 10. Nah, menurut Bapak Fahmi, murid di sekolah Bapak Fahmi sekarang itu berada di posisi skala nilai berapa ya Pak Fahmi? Kalau menurut saya sih Bu, posisi
skala nilainya murid yang saat ini yang ada itu mungkin dinilai di posisi nilai 7, Bu. Oh gitu, di posisi nilai 7 ya. Dari nilai 10 yang ideal yang seperti tadi sampaikan Pak Fahmi? Iya, Bu. Seperti itu. Nah, Pak Fahmi, dengan posisi nilai 7 tadi yang dengan nilai sekarang, menurut Pak Fahmi, kemungkinan apa yang bisa Pak Fahmi lakukan untuk membantu murid itu agar dia sampai ke posisi yang diinginkan? Ya, gini, Bu. Setelah saya melakukan pemanggilan murid tersebut dan berkolaborasi dengan wali kelas dan juga guru BK, saya juga berkolaborasi, Bu, dengan murid-murid untuk membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang nanti keyakinan kelas tersebut dipasang di sekolah, di kelas murid masing-masing. Kemudian juga sebagai pengingat dari murid-murid itu juga, Bu, sebagai pengingat mereka terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama seperti itu, Bu. Juga saya melakukan pembimbingan, Bu, pembimbingan terhadap murid tersebut pada saat tugas itu saya berikan. Saya bimbing anak-anak tersebut, melakukan pembimbingan sehingga anak tersebut mungkin dapat mengerjakan tugas itu dengan baik dan juga mengumpulkan tepat waktu. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, itu Pak Fahmi, ada beberapa hal yang Bapak lakukan, berkolaborasi dengan wali kelas dan guru BK, serta akan berkolaborasi dengan murid-murid untuk membentuk suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sekarang Pak Fahmi, kekuatan apa yang Bapak miliki untuk membantu murid ke posisi yang diinginkan tadi? Di sini, Bu, di sekolah kami selalu menerapkan yang namanya disiplin positif di lingkungan sekolah kepada murid-murid dan selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain dan saling mendukung dengan rekan-rekan guru baik itu wali kelas maupun guru BK, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Itulah kekuatan yang mungkin ada di sekolah kami seperti itu, Bu. Baik Pak Fahmi, jadi kegiatan kedisiplinan dan tanggung jawab dengan selalu berkoordinasi dan berkolaborasi serta saling mendukung dengan rekan-rekan guru yang lain ya. Nah Pak Fahmi, kalau dari pengamatan Pak Fahmi, dari jumlah siswa di kelas yang ada sekarang itu, murid-murid yang terkendala dengan masalah disiplin dan tanggung jawab, tidak mengerjakan tugas, itu kira-kira berapa jumlahnya Pak Fahmi? Untuk jumlah murid yang sering tidak mengerjakan tugas dalam pembelajaran saya itu dalam setiap kelas cuma 1 sampai 2 orang saja, Bu. Oh, baik-baik. Jadi 1 sampai 2 orang yang sering tidak mengerjakan tugas dalam pembelajaran Pak Fahmi dalam setiap kelasnya. Nah, tadi kan Pak Fahmi sudah menyampaikan nih beberapa kemungkinan untuk membantu murid-murid supaya dia mencapai nilai yang diinginkan. Jadi, paling tidak murid tersebut selalu mengerjakan tugas dan mencapai karakternya tadi. Dari beberapa kemungkinan yang disampaikan tadi, kira-kira Pak Fahmi, kemungkinan yang mana untuk bisa dilakukan? Mungkin yang saya lakukan itu yang pertama memanggil murid tersebut, Bu, dengan pendekatan yang ada, kemudian juga saya lakukan dengan berkolaborasi dengan wali kelas dan juga guru BK kembali, kemudian juga membuat sebuah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas agar nanti keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang dibuat bersama murid tersebut itu bisa dipatuhi dan dijalankan oleh murid-murid itu sendiri, Bu, di kelasnya masing-masing. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, bagus tuh Pak Fahmi. Sekarang, kira-kira berapa lama jangka waktu yang Bapak Fahmi butuhkan untuk mencapai posisi yang ideal, murid Bapak yang diinginkan? Satu minggu mungkin cukup, ya, Bu. Memanggil murid tersebut, kemudian lagi nanti saya akan berkolaborasi dengan wali kelas dan juga guru BK yang ada di sekolah, kemudian juga bersama murid-murid untuk membuat suatu keyakinan kelas dan juga suatu kesepakatan kelas di kelas murid itu masing-masing. Mungkin 1 minggu, Bu. Baik Pak Fahmi,
dalam 1 minggu ke depan akan melakukan proses memanggil murid tersebut dan akan berkoordinasi serta berkolaborasi dengan wali kelas dan guru BK. Nah, nanti untuk membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas di kelas masing-masing, serta saya juga akan melakukan pembimbingan kepada murid tersebut dalam mengerjakan tugas. Nah, sekarang Pak Fahmi, ukuran keberhasilan sendiri menurut Bapak Fahmi yang harus dicapai seperti apa Pak Fahmi? Untuk ukuran keberhasilannya sendiri Bu, itu murid-murid menurut saya dia telah menunjukkan sikap, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan tersebut Bu. Mungkin seperti itu Bu ukuran keberhasilannya. Jadi dia bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang disiplin dan bertanggung jawab seperti itu Bu. Oke, jadi adanya perubahan sikap dari murid serta secara bertahap ya Pak Fahmi untuk selalu mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, Pak Fahmi, kemungkinan adanya gangguan atau hambatan gimana Pak Fahmi? Untuk kemungkinan adanya gangguan dan hambatan yang nanti bisa terjadi saat yang nanti akan dilakukan, kemungkinan yang saya lakukan itu adalah Bu, melakukan pembimbingan terhadap murid tersebut Bu, pada saat dia mengerjakan tugas yang saya berikan. Mungkin seperti itu Bu. Nah, kemudian bagaimana Pak Fahmi mengatasi gangguan atau hambatan tersebut? Mungkin cara saya mengatasi hambatan atau gangguan yang mungkin ada nanti Bu, dengan cara yaitu tadi Bu, di kelas saat pembelajaran saya, pada saat saya memberikan tugas kepada murid tersebut, saya akan lakukan pendampingan Bu, lakukan pembimbingan terhadap murid tersebut, biar nanti tugas-tugas yang dikerjakannya itu bisa berjalan dengan baik. Nah kemudian mungkin murid tersebut tidak paham ya Bu, atau tidak mengerti dari tugas yang saya berikan, makanya saya mungkin melakukan pendampingan terhadap murid tersebut Bu, mungkin seperti itu Bu. Wah, sangat menarik sekali Pak Fahmi. Biar kita tahu kalau 1 minggu ke depan itu sudah ada progres gimana gitu loh Pak Fahmi. Mungkin kita janjian lagi ya Bu, nanti saya ceritakan update yang terbarunya seperti itu. Oke Pak Fahmi, oke. Semangat ya Pak Fahmi ya. Makasih Oke, banyak Bu, sudah. Makasih banyak ya Pak Fahmi ya sudah meluangkan waktunya. Oke, saya juga terima kasih Bu sudah meluangkan waktu, Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan perbincangan ini, melakukan percakapan ini, untuk mencari atau menemukan ide sama-sama bagaimana menemukan ide dari saya dalam menghadapi permasalahan yang saya hadapi tadi. Sama-sama Pak Fahmi, semangat ya Pak Fahmi, semoga sukses. Oke, terima kasih Bu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Fahmi. Oke Bu, sukses sama-sama Bu. Terima kasih.